kita sudah berada di bulan September yang orang selalu katakan sukacita, sukacita. Karena kalau sebunyi berber, pasti kita banyak hal yang akan kita persiapkan untuk menyongsong akan kelahiran Yesus. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Allah, kita sudah berada di bulan September. Kalau kita kemarin berbicara bagaimana kita mencintai tanah, hari ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah. Jadilah pelaku firman yang setia. Bacaan ini sering dan selalu kita dengar, bahkan setiap para pendeta katakan berbahagialah bagi orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman yang setia. Namun ada kalimat juga sering kita dengar, marilah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Allah, berbicara bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-47. Kalau kita mau baca isi perikop, di sana dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Dia sendiri membawa Injil, tetapi dia sendiri menjadi saksi tentang dirinya. Kalau di dalam kehidupan kita bisakah tidak untuk menjadi saksi bagi diri kita sendiri? Paling banyak orang akan mengatakan bisa juga, tapi belum tentu kesaksian itu dipercaya oleh orang banyak. Ternyata itu juga yang terjadi bagi Yesus sendiri. Kalau kita lihat di dalam bacaan sebelumnya dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu di dalam ayatnya yang ke-24. Berarti barang siapa percaya kepada Allah, kita sudah berada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana kisah Musa menyampaikan firman Allah, Yohanes juga menyampaikan tentang Yesus. Tetapi semua yang telah mendengar tidak percaya kepada Yesus. Dan benar apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat 15. Dituliskan bahwa baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Sehingga berdasarkan hal ini Yesus telah bersaksi kepada semua orang Yahudi bahwa ia adalah anak Allah. Dan ia ingin memaparkan kesaksian lain tentang dirinya. Dan tentu di dalam bacaan tadi yang kita bacakan, dia menyampaikan Yohanes adalah salah satu saksi. Dan dengan kesaksiannya itu pun dia pernah memberikan karya-karya yang sungguh luar biasa. Dia menyembuhkan, dia memulihkan banyak orang, dia membangkitkan orang mati. Bahkan Allah sendiri pun mengakui akan hal itu. Tetapi pada zaman waktu itu mereka tetap menolak Yesus. Bahkan di dalam sebelum bacaan ini pun, di dalam pasal 5, bagaimana orang yang lumpuh disembuhkan pada hari Sabat. Sebenarnya kalau mereka katakan hari Sabat tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan segala sesuatu termasuk dengan mujizat yang Yesus perbuat. Sehingga dengan hal demikian mereka berupaya untuk membunuh Yesus. Dengan perkataan dari seorang yang telah disembuhkan oleh Yesus, dengan iman kamu telah percaya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah,
kita tidak bisa pungkiri di sepanjang kehidupan kita, kita lebih banyak menikmati setiap karya-karya Tuhan. Kita lebih banyak melihat setiap kebaikan Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan tentu sebagai orang Kristen tidak mungkin tidak pernah ada kesaksian hidup yang dimana Allah terus memulihkan keberadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri memberikan kesaksian tentang dirinya, agar setiap apa yang telah Dia lakukan, hendaklah setiap anak-anak Tuhan percaya kepadanya. Namun apa yang telah Dia peroleh? Bahkan Dia sendiri, Dia katakan di dalam ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Kenapa Dia membutuhkan hormat dari kita sebagai manusia? Karena memang benar Dia tidak bisa untuk menerima hal yang demikian. Karena Dia tahu bahwa setiap apa yang kita ucapkan belum tentu lahir dari hati kita yang paling dalam. Persekutuan kehidupan umat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Allah. Bahkan tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Banyak orang berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini sering membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sering berdoa, tetapi kita belum menjadi pelaku firman yang takut akan Tuhan. Dan di hari ini, dalam kebenaran firman Tuhan ingin kembali mengajak kita selaku persekutuan. Apapun yang kita alami ketika kita diizinkan untuk melihat karya-karya Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup keluarga, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap organisasi ataupun bermasyarakat dan bergereja, sudahkah kita menjadi pelaku firman yang setia? Sudahkah kita memperkatakan tentang Kristus yang tersalib? Karena kita tahu persekutuan yang diberkati oleh Allah, ada 4 poin yang perlu untuk kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Yakni yang pertama, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai landasan di dalam kehidupan kita. Ibarat seperti yang sering saya selalu sampaikan, untuk membangun rumah harus memiliki fondasi yang kuat. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita, dasari hidup kita bersama dengan firman Allah. Karena dengan kita melandasi hidup kita dengan Allah, maka kita mampu melakukan poin yang kedua. Kita mampu ada di dalam kesetiaan untuk melaksanakan firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau Dia tahu kita didasari dengan fondasi yang kuat, kita akan setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kita setia, dengan kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena firman Tuhan selalu katakan di dalam Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Dan ketika kita lakukan hal yang demikian, maka yang ketiga kita akan peroleh. Kita mampu mengatasi setiap tantangan dan godaan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Allah, kita hidup di dunia bukan hanya untuk kita sendiri. Bahkan sekalipun kita sudah melakukan hal yang benar, masih juga ada orang yang berusaha untuk mengganggu setiap hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita akan melawan segala tipu muslihat iblis, baik yang pemerintah di dalam maupun yang di atas. Bahkan kita akan
ada di dalam peperangan rohani kita, baik di dalam maupun di luar, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sehingga ketika godaan apapun yang mencobai mengganggu hidup kita, fondasi utama itu dengan kesetiaan yang kita terapkan, kita tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan. Kita tidak akan pernah diganggu oleh berbagai persoalan yang membuat iman kita semakin merosot. Tetapi iman kita akan semakin bertumbuh dan kita akan memperkatakan, terima kasih Tuhan. Persoalan yang kualami ini bukan persoalan biasa, tetapi Allah memberikan kita kekuatan. Allah akan memberikan jalan keluar dan kita tidak akan pernah takut karena dasar kita sangat kuat. Kita akan mencintai Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kita akan melakukan setiap apa yang Allah kehendaki tanpa kita menuntut apapun, karena kita melakukannya dengan kesetiaan. Dan poin yang keempat yang akan kita terima adalah kita akan berbuah di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Janjinya di dalam Galatia dikatakan di dalam pasal 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan di sana, kita akan memperoleh buah-buah roh, kasih, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, dan terakhir kita akan memperoleh penguasaan diri. Selalu saya sampaikan kenapa penguasaan diri tidak ada di poin pertama. Kenapa dia harus di poin yang terakhir? Karena kalau kita mau saat ini lakukan penguasaan diri, bisakah kita menjadi orang Kristen yang mampu menguasai diri kita ketika kita ada di dalam persoalan? Ketika kita dihujat, ketika kita difitnah, bahkan ketika kita dihakimi, mampukah kita menguasai diri kita tanpa ada kasih, sukacita dan damai sejahtera? Saya rasa tidak, Bapak Ibu. Karena kita tidak punya fondasi yang demikian. Tetapi kalau kita menerapkan kasih, sukacita, damai sejahtera, ketekunan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya, maka kita akan peroleh tentang penguasaan diri. Hikmat akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Sebelum kita mengeluarkan sebuah kata, Roh Tuhan sudah ada dan membatasi apapun yang akan kita ucapkan, tanpa harus menyakiti orang lain. Dan hari ini kita harus mempelajari hal yang demikian. Mari kita lakukan apa yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita manusia. Karena percuma kita katakan, aku mengasihi Allah, aku mencintaimu, dengan sepenuh hati aku lakukan apa yang engkau perintahkan. Tetapi Yesus mengatakan kepada pemuda yang kaya, jualah semua harta milikmu dan ikutlah aku. Oh, tunggu dulu. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Allah, kalau seandainya Allah ada di hari ini, Yesus ada di hari ini, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita seperti di dalam kitab Yohanes. Kita mengenal firman Allah, karena Mesias yang mereka nantikan adalah untuk menjadi pendamai bagi Israel, untuk memberikan ketenteraman, tetapi yang dilakukan oleh Yesus bukan hal yang demikian. Karena di dalam Kisah Rasul yang pertama dia katakan, itu bukan urusanmu. Bagaimana Allah harus mengubah segala sesuatu, tugas kita adalah lakukanlah firman Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan hati. Mari kita lakukan dengan kesetiaan. Karena dengan segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, entah itu kecil di hadapan manusia, tetapi itu berharga di mata Allah. Jadi mari kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan kesetiaan. Fondasi yang kita terus pupuk itu dengan mencintai Allah, maka Tuhan akan berkenan memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih Tuhan, jangan pernah ragu dan takut menghadapi setiap cobaan. Karena cobaan yang kita terima ini bukan hanya dari cobaan siapa saja. Bukan hanya dari orang lain, kadangkala yang terjadi karena diri kita sendiri.
Jadi mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita menjadi pelaku firman, karena firman Allah itu penuh anugerah. Dia akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya mengecap segala kebaikan Tuhan, sehingga di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskan, maka bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yang tidak lihat saja kita ragu-ragu, yang sudah nyata pun kita masih ragu-ragu. Lalu apa yang harus kita pegang sebagai orang Kristen? Kembali dalam perkataan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan dasar dari segala sesuatu adalah bukti yang tidak pernah kita lihat. Artinya kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Jangan seperti Thomas ya Bapak Ibu. Jangan karena kita ingin melihat segala sesuatu harus kita rasakan, kita lihat, kita sentuh, baru kita percaya. Tetapi saya yakin, saya percaya kita adalah orang Kristen masa kini yang ingin dibaharui oleh Allah, percaya kepada janji Tuhan dan keselamatan yang Dia berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, karena janjinya masih tetap sama, Dia akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita semua. Amin.